Itu dulu dari saya, nanti Pak Adnan dan seterusnya nanti bisa memperkenalkan diri. Monggo saya mulai Pak Adnan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zanin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Adnan Miftahur Rosyid, panggilannya Adnan. Saya guru di SMK Negeri 3 Surakarta, dekat dengan alun-alun Kidul Surakarta. Kalau Pak Zanin juga alun-alun, dekat alun-alun, saya juga dekat alun-alun Pak. Jadi Alun-alun kidul, saya kidul alun-alun. Oke. Dan saya asli saya Wonogiri dan sekarang rumah tinggal saya di Sukoharjo Mojolaban, daerah Gadingan, Bapak Ibu. Mungkin itu perkenalan dari saya. Mungkin dilanjut yang lain, monggo. Halimah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Halimah Syadia, asal instansi dari SMK Muhammadiyah Belik Pemalang. Saya Sri Sutrisni dari SMK Negeri 2 Surakarta, Pak. Posisi di SMK 4. Saya dari SMK Negeri 1 Klupuh, Kabupaten Sragen. Oke, ini materi pertama, kemudian tujuannya ini ada dua. Kita akan memahami macam-macam karya inovatif. Kemudian yang terpenting nanti adalah kita bisa membuat karya inovatif. Kalau di tempat kami di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu ada namanya aplikasi jurnal BTA, ya, aplikasi jurnal BTA. Jadi di tempat kami itu ada program namanya pemberantasan buta huruf Al-Quran. Itu diberikan bagi semua siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Program pemberantasan buta huruf Al-Quran yang kami lakukan itu setiap hari 40 menit sebelum jam pertama. Jadi jam pertama kami itu jam 7.40, Pak. Jam 7 sampai 7.40 itu untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nah, hasil evaluasi kami kemarin, anak yang diberikan kartu kontrol dalam bentuk kertas itu sering tertinggal, sehingga dia tidak mengetahui sampai terakhir membacanya itu halaman berapa, misalnya Iqra berapa dan halaman berapa. Sehingga kami mencoba membuat satu aplikasi untuk kita gunakan di HP, sehingga anak nanti bisa melihat saya terakhir membaca itu Iqra 6 halaman 20 sampai 22 misalnya. Jadi nanti tinggal melanjutkan. Ya, ini salah satu contoh teknologi tepat guna. Kemudian kalau jenengan mau mengajukan angka kreditnya, jadi di TTG ini ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori kompleks, itu angka kreditnya 4, Pak. Dia bisa 4. Ya, poinnya 4. Kalau kategori sederhana itu poinnya 2. Kalau berupa alat mesin serbaguna dimanfaatkan di minimal tingkat kelurahan. Nah, ini contoh kompleks yang akan mendatangkan nilai sampai dengan 4 poin. Kemudian kalau yang sederhana tadi nilainya ada 2, ada nilai 2. Kalau jenengan ingat yang waktu UKIN itu loh ya, kan ada nilai-nilainya ya. Ini nilainya ini, saya supaya dapat nilai ini saya harus menghadirkan karya ini berapa. Kemarin saya mempelajarinya seperti itu. Angka kreditnya kalau kompleks itu ada 4. Kalau sederhana ada 2, sama seperti TTG. Nah, untuk bisa jadi 4 itu apa saja? Ini bisa dibaca ya. Sastra, minimal jenengan punya buku yang sudah ber-ISBN. Nah, saya kemarin menyampaikan ada 3 itu buku ISBN. Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep, teori, cara kerja tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Alat peraga, salah satunya adalah video pembelajaran. Contohnya ini banyak ya, kita jumpai di YouTube media pembelajaran PAI, larangan
pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu banyak sekali ya kita. Kayak ini yang punya saya itu, ini tentang video pembelajaran tentang surat Al-Baqarah ayat 30 untuk tajwidnya. Ini dalam rangka untuk membantu memperjelas konsep atau teori yang kita sampaikan. Ini angka kreditnya kalau kompleks itu hanya 2 dan sederhana itu hanya 1. Contoh yang poster. Poster dikatakan kompleks itu kalau ada 4. Saya kira itu dulu Pak Adnan, nanti bisa dilanjut di diskusi, waktu kita panjang sekali. Oh iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, ini kan sebelumnya memang saya baru pernah ikut PPKBG, langsung ke kelas karya inovatif, makanya agak sedikit bingung. Tapi setelah saya perhatikan ya, karya inovatif kemarin saya sudah pernah bikin pas saya PPG ya, tapi masih berupa video pembelajaran, dan video pembelajaran saya itu sedikit sekali Pak, nggak sampai, paling berapa menit, 10 menit apa 20 menit kayak gitu. Terus untuk melengkapi tugas karya inovatif. Terus selanjutnya untuk poster insya Allah saya sudah bisa membuat ya, untuk alat peraga pendidikan di sekolah. Yang masih bingung kan maksudnya yang kayak karya seni tarik suara atau yang lainnya itu kita bikin sendiri atau gimana untuk menunjang pembelajaran atau gimana Pak? Maksudnya terus novel juga tadi kan disebutkan ada novel, ada puisi. Apakah itu tugas kita supaya nanti anak-anak lebih kreatif dalam memahami pendidikan agama Islam atau bagaimana? Terus terang saya juga masih sedikit bingung deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Halimah. Jadi tidak semua jenis karya inovatif itu harus kita buat ya, sesuai dengan mapel kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas karya inovatif ini tujuannya adalah untuk memperjelas pelajaran kita agar anak-anak ini mudah memahaminya. Tujuan utamanya itu adalah itu. Tapi kalau memang itu karya inovatif yang ideal, yang tidak hanya sekedar membuat karya inovatif untuk pembelajaran, tapi juga bisa digunakan untuk penilaian ya, penilaian guru maksudnya, baik itu penilaian di PPG melalui UKIN atau baik itu penilaian untuk pengajuan angka kredit untuk mengajukan kenaikan pangkat, misalnya dari golongan 3C ke 3D atau ke 4, itu biasanya menggunakan seperti itu. Nah, maka agar kredit poin kita itu betul-betul bisa sesuai kategori, kita bisa melakukan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Biasanya nilainya itu ada 2, satu kompleks, yang kedua adalah sederhana. Lah, kapan itu karya inovatif bisa dikatakan kompleks dengan nilai 4 atau dikatakan sederhana dengan nilai 2? Itu tadi sudah kita sampaikan. Maka kemarin itu teman-teman yang mungkin nilai UKIN-nya jelek, itu mungkin mereka asal mengupload karya inovatif tanpa harus memperhatikan ini karya ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau tidak. Ya, misalnya pengen nilai 4, pengen nilai 4. Oh, ternyata nilainya cuma 2 karena durasi videonya kurang dari 30 menit misalnya. Jadi ketika kita memang benar-benar mau mengajukan angka kredit atau penilaian di UKIN ya, kita harus perhatikan kriteria yang diinginkan oleh si penguji tersebut. Saya kira itu Ibu. Ini juga sama ini Pak, mau tanya sebenarnya di luar tema ya, di luar materi juga. Sebenarnya gini Pak, metode atau model pembelajaran yang pas untuk pembelajaran PAI itu sebenarnya yang mana sih, apa yang lebih pas?
apa yang problem solving atau yang lainnya seperti itu. Kadang saya masih bingung masalah metode-metode atau model ya. Kita sebenarnya tuh bagusnya pakai apa sih ya? Kalau misalkan saya kalau praktek di kelas itu malah lebih ke kok ceramah kayak begitu. Ya, sudah Bu. Kalau Ya. metode itu tergantung tema yang dibahas. Tergantung tema yang dibahas. Tidak semua metode itu bisa diterapkan di semua tempat. Metode di tempat saya bagus belum tentu bisa diterapkan di tempat panjenengan. Ini juga melihat situasi dan kondisi. Jadi yang terpenting sekarang ini di Merdeka Belajar itu adalah jadi pembelajarannya itu berpusat pada siswa, Ibu. Jadi tidak berpusat pada guru, seolah-olah guru ini sifatnya hanya fasilitator. Jadi anak ini yang berkembang, bermain sehingga tidak monoton ceramah. Itu saya kira jadi sesuai temanya, Bu. Nek temanya praktek yo praktek, misalnya temanya sholat yo enggak ceramah ya, tetap pakai praktek dan lain sebagainya. Saya kira nggih. Nggih. Kasih Pak Zanin. Tapi saya sarankan semua guru harus baca ada 1001 pembelajaran aktif di kelas. 1001 pembelajaran aktif di kelas. Nah, sekarang ini kan udah ada pembelajaran diferensiasi, sudah ada pembelajaran macam-macam ya. Kita guru ini juga harus banyak membaca buku tentang metodologi pembelajaran. Saya kira itu, monggo kalau ada yang mau menambahkan. Pak Adnan itu. Tadi benar yang disampaikan Pak Zanin tadi, bahwasannya namanya metode ataupun apapun itu, setiap bab ataupun setiap materi ya beda-beda ya, tidak bisa disamakan seperti itu. Kalau saya sih tertarik sama tadi yang bikin aplikasi itu loh Pak. Ya. Nah itu tips-tipsnya gimana gitu, yang gampang dan mudah, karena selama UKIN kemarin saya juga enggak pakai yang poin itu, bikin aplikasi itu loh. Kalau Pak Adnan kayaknya pernah dulu yang buat LKPD jenazah itu loh Pak, itu tipsnya gimana Pak bikin kayak gitu? Jurnal itu sudah kita kasihkan satu poin namanya jurnal BTA. Jadi nanti ada jenisnya, dia sudah Al-Quran atau masih Iqra. Kalau Al-Quran surat apa, ayat keberapa. Kalau Iqra nanti Iqra berapa, halaman berapa sampai berapa. Sehingga ketika besok minggu depan atau besok pagi ketemu dengan guru lagi, yang anak itu sudah tidak. Memang awalnya Bu, awalnya kami memakai kartu kontrolnya itu pakai kertas. Jadi kertas ditandatangani kayak anak TPA itu loh. Ya, ditandatangani gurunya, kemudian nilainya berapa, Iqra berapa, halaman berapa. Hanya ketika rapat evaluasi kemarin itu banyak anak yang ketika mau kegiatan itu yang kartu kontrolnya ketinggalan. Kemudian ditanya sampai halaman berapa, lupa. Gurunya juga lupa, sehingga susah mau melanjutkan, itu susah. Akhirnya kita buatkan aplikasi itu. Kalau di aplikasi itu kan tinggal kita klik terakhir baca surat apa, ayat berapa, itu kan sudah kelihatan, sehingga anak enggak ada lagi kata lupa untuk halaman berapa atau ayat berapa gitu. Pak Adnan mungkin tadi yang jenazah itu gimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru agama Bapak Ibu alhamdulillah kita juga semua guru agama jadi kita tetap harus melek teknologi juga bukan bermaksud saya pintar teknologi, enggak, tapi ya sama-sama kita belajar. Bahkan guru penggerak itu dari guru agama itu sangat sedikit Pak Zanin kan juga termasuk lulusan dari guru penggerak seperti itu kebanyakan dari mapel-mapel yang lain atau mungkin akhir-akhir ini mungkin ada lah tambahan seperti itu. Tapi kalau yang dulu-dulu itu banyak yang meremehkan seperti itu. Arafi, Pak Arafi coba. Ya, siap. Di prosesnya kalau saya menggunakan dulu itu ada SAC, Smart App Creator, atau juga bisa menggunakan App Inventor. App Inventor itu adalah sebuah web di mana
itu mereka memberikan penyedia gratis. Siapapun sebenarnya bisa untuk membuat aplikasi yang ringan di Android terutama. Kalau ini saya masih dulu pakainya dari Android berapa ya ini dulu. Tapi sekarang saya upload saya pakai dengan Vivo yang terbaru. Dengan tipe sekarang ini masih bisa dibuka juga. Jadi simple sebenarnya membuatnya, cuman kita harus betul-betul ini Pak Janin, pelan-pelan. Jadi continue-nya ini sesuaikan dengan materinya juga. Jadi simple, mudah, tapi perlu kesabaran dan ketelitian ini. Dan begitu mudahnya sedikit rumus-rumusnya itu di YouTube banyak sekali. Itu untuk yang smart app itu juga ada. Kalau saya gunakan ini untuk App Inventor dan banyak penyedianya sebenarnya. Itu Pak Yanin, mungkin nanti lain waktu kita bisa berbagi. Ya. Jadi sekarang itu kita bisa belajar apa saja melalui tutorial di YouTube, hampir semuanya ada. Dulu waktu kita belajar tentang mawaris, saya masih ingat mawaris kalau di bahasa pondok itu namanya faraid ya. Itu susahnya luar biasa. Bahkan hampir bisa dikatakan itu mapel tersusah menurut saya dulu. Sekarang Bapak Ibu ada namanya kalkulator waris. Coba bandingi. Kalkulator waris dengan aplikasi tinggal klik yang ninggal siapa, ahli warisnya siapa, harta yang ditinggalkan berapa, utangnya berapa, itu klik, itu langsung muncul bagian-bagiannya, luar biasa cepat. Ada kalkulator zakat juga sekarang itu. Zakat sudah bisa dibuat kalkulator, pendapatannya per bulan berapa, setahun berapa, pengeluaran hariannya berapa, nanti zakatnya sekian persen atau berapa, itu sudah bisa sekarang. Sekarang ini teknologinya luar biasa. Di awal-awal dengan murid itu Bapak Ibu, saya klik ini nama saya gitu ya. Kalau atau mungkin di sini ada media sosial saya semua gitu. Kalau diklik ini nanti ke Instagram, ini ke Facebook saya, ini ke YouTube saya, ini ke Twitter saya gitu. Kalau anak-anak pengen kenalan dengan gurunya tinggal masuk ke sini saja gitu nggih. Terus diklik nama saya gitu. Contoh saya klik gitu nama saya, nanti muncul nama saya gitu nggih. Seperti ini banyak banget ya. Jadi anak tinggal diklik itu aja nanti sudah masuk PDF nih, tidak perlu mendownload nggih. Gitu nggih. Itu. Ini untuk kelas 10 gitu nggih. Kelas 11 juga ada Bapak Ibu, kelas 11. Nah, mohon maaf untuk kelas 12 karena di tempat kami masih menggunakan kurikulum K13 nggih. Ini saya menggunakan yang baru yang nggih, kurikulum K13. Nanti insya Allah kalau seandainya tahun depan saya sudah menggunakan yang kurikulum merdeka gitu bukunya. Dan juga Bapak Ibu, saya juga sama anak-anak juga ketika contoh nggih. Di sini ada fitur kenalan yuk Bapak Ibu. Ini saya buat kenalan yuk. Jadi anak itu membuat sebelum mereka pembelajaran itu mereka tes gaya belajar dulu Bapak Ibu. Jadi saya dapat link untuk tes gaya belajar dan gratis Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengandalkan sekolah, tidak mengandalkan BP, tidak mengandalkan kurikulum untuk mendapatkan tes gaya belajar anak gitu nggih. Gitu nggih. Ini saya sudah ada nggih di sini. Jadi tinggal diklik aja menu ini gitu, nanti sudah lanjut nggih, sudah bisa nggih. Oke. Ketika ada menu ini boleh diklik, ini ada tulisan klik menu ya. Ini jadi saya klik itu aja, nanti masuk ke ini Aku Pintar tes gaya belajar. Tinggal anak-anak itu tinggal ngikutin aja ini, ikutin tes sekarang gitu nggih. Terus nanti di sini ada gambar panah lagi. Nah, baru dimulai sekarang. Anak nanti menjawab ada 30 soal. Nggih, 30 soal di sini. Ini kita kita lihat nggih hasilnya, kita jawab ngawur aja nggih. Nah, kita ngasal aja dulu, pura-pura jadi siswa gitu nggih. Ini untuk menentukan gaya belajar anak Bapak Ibu. Yeah. Nah, ini terakhir, baru kita selanjutnya. Nah, ini baru kelihatan hasilnya. Bapak Ibu nanti di sini tinggal diklik hasilnya. Nah, ini sudah ada kelihatan saya, auditori saya. Ini tadi itu ngasal gitu. Berarti siswa itu auditori. Nah, auditorinya 66%, kinestetiknya anak itu 13%, visualnya itu 20%. Nah, untuk laporannya Bapak Ibu ini bisa ini ada link nggih Bapak Ibu nggih. Ini tinggal di-copy aja nggih, bisa di-copy aja.
Kalau ini di copy gitu nggih, dikirim atau sebagainya itu nanti ketika dibuka di sini hasilnya sudah kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini auditori ini. Gitu nggih. Itu selanjutnya anak baru mengisi laporan gitu nggih. Contoh saya kelas 10 HKL 1 ini menggunakan Google Form Bapak Ibu. Oke, saya klik berikutnya itu aja nanti masuk nama siswa. Nah, mahasiswanya sudah ada. Oke, ada namanya, terus berikutnya, terus gaya belajarnya apa, baca Al-Qur'annya sudah bisa belum, baca sholatnya sudah bisa belum. Terus oke, mungkin itu Bapak Ibu. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ini gratis. Nggih, Ya. betul gratis. Google Nggih. Site itu Bahkan ini bisa dijadikan aplikasi Pak. Kalau mungkin tadi Pak Arafi juga terkait dengan aplikasi ya di HP Bapak Ibu nggih. Bisa kalau URL kan bisa dijadikan aplikasi kan juga bisa nggih Pak, nggih Pak Arafi nggih. Atau bahkan bisa kita menggunakan Google aja gitu nggih. Kita menggunakan Google dan kita tambahkan ke layar. Nanti jadi aplikasinya seperti ini. ya. Ini yang saya tunjukkan ke anu nggih. Ini ada gambar bintang. Ini enggak jelas nih. Ya, sedikit itu ya pengalaman. Dulu sebenarnya pernah bagus sekali ya punya Pak Adnan tadi ya. Sampaikan saya dulu pernah mencoba membuat itu tapi tidak dilanjutkan. Jadi punya Google Set-nya tapi baru di beberapa, memang tidak difokuskan ke sana. Tapi pengalaman saya beberapa itu pakai virtual reality itu loh Pak. Virtual reality yang kita bisa melihat atau misalnya tentang sejarah kita klik tentang di sana apa yang di Mekah. Nah, di Mekah di situ ketika kita fokus bukan hanya anak itu apa ya mengawang-awang, tetapi langsung bisa melihat hasilnya dari virtual reality itu. Terus saya itu coba anak-anak tapi belum sebagus dan terstruktur seperti Pak Adnan tadi ya yang sudah Masya Allah sekali ya. Ya, itu bisa menginspirasi ya. Ada tajiannya. Ya, luar biasa. Itu saja, hanya sedikit itu Ya terkait karya inovatif tadi saya sambil nyimak di handphone ya jujur belum membuat semasif kayak Pak Zanin dan Pak Adnan dan Pak Raffi luar biasa, tapi sedikit menculik. Saya dulu kan juga SMK-nya multimedia, dulu pernah membuat website pakai Macromedia Flash, kemudian pernah membuat aplikasi misalkan aplikasi dulu itu aplikasi apa ya untuk tugas akhir untuk anak SMK kan ada juga. Kemudian saya juga pernah belajar Adobe Premiere Pro seperti itu. Intinya ini Bapak Ibu, jadi guru sekarang kan harus selalu berinovasi dan itu pun tinggal kemauan kita. Belajar semua sudah tersedia di YouTube kan, tinggal kemauan kita sendiri. Dan Pak Adnan luar biasa tadi saya simak apa di Google Set-nya itu, saya sendiri juga belum mencoba. Ya kita sambil sharing-sharing ngoten Pak dari motor suwun. Ya, terima kasih Pak. Bu Halimah apa? Bu Halimah. Nggih Pak, nyimak. Ini teman-teman hebat sekali ya, sudah kreatif bikin ada yang website itu seperti Pak Adnan. Saya apresiasi sekali Pak, mengingat sekolah saya belum Pak. Dan masih sangat perlu belajar sekali seperti itu dalam pengembangan model-model pembelajaran dan karya inovatifnya. Nah di sekolah saya itu terus terang masih sangat minim fasilitas juga. Terus ya malumlah Pak di pegunungan juga. Terus tapi ya insya Allah kita coba pantang semangat nih Pak. Ya siap. Tapi tidak harus inovasi, tidak harus menggunakan IT Bapak Ibu nggih. Jadi sesuai kemampuan kita. Tadi kan ada alat peraga, ada apa potongan-potongan apa itu tadi sudah bisa masuk di inovasi pembelajaran. Yang terpenting anak-anak itu senang, semangat mengikuti pelajaran kita, sehingga akhirnya hasilnya nanti juga akan berbeda ketika anak melihat kita mengajar saja sudah jenuh, ya apalagi di sini isinya orang hebat semua Pak. Saya kok jadi
harus banyak belajar ini dari jenengan semua Walah ya. Yo, bimbingannya. sama-sama Bu nanti. Pak Dedi ada yang pengen? Iya Pak, ini sedikit berbagi pengalaman terkait kita kan sebagai guru agama. Kadang kita kan cerita di tempat saya Pak, untuk mengajak anak untuk sholat berjamaah, kok anak-anak sekarang kayaknya susah kayak gitu ya Pak. Nah, mohon berbagi pengalamannya kepada Bapak Ibu mungkin di tempat jenengan, dengan metode apa kita mengajak anak agar diajak sholat berjamaah itu tidak susah ya, karena kita mau pakai cara ibaratnya maksa terus dengan cara yang ada hukuman kan, seperti yang kita ketahui kemarin ada salah satu guru yang kena denda gara-gara mengajak sholat berjamaah seperti itu Pak. Mohon intinya ada mungkin pengalaman di sekolah Bapak Ibu dengan metode apa untuk mengajak anak sholat berjamaah seperti itu Pak. Pak Dedi lihat ini. Masuk dah ini. Belum Pak. Oh iya Pak. Lihat ini. Iya. Bapak Ibu lihat ya. Ya, lihat Pak. Bapak Ibu, ini sholat duhur di tempat kami setiap hari begini. Itu kalau dilihat nyenengke ya. Ya, ini sholat duhur di tempat kami setiap hari seperti ini. Bahkan duha juga seperti ini. Nah, terutama panjenengan dari Muhammadiyah nggih? Pak Didi. Nggih Pak, nggih. Di Muhammadiyah itu punya satu kewenangan, itu ada namanya wakil kepala bidang al-Islam, betul ya? Nah, kalau di tempat kami ada wakil kepala bidang al-Asa untuk membuat program selama satu tahun. Ini adalah program kami sholat duhur. Programnya adalah hentikan semua aktivitas ketika adzan berkumandang. Itu programnya. Ya. Nah, program ini ketika sudah ada suara adzan, maka semua aktivitas berhenti, termasuk pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas ketika sudah mendengar adzan, itu di tempat kami, semua guru mengarahkan anaknya ke masjid. Jadi kolaborasi, semua guru di jam itu mengarahkan anaknya ke masjid. Nah, guru-guru PAI atau Al-Islam itu sudah menunggu di bawah. Saya biasanya di belakang itu, di tempat tiker itu kan itu gelar tiker sampai belakang itu Pak. Sampai belakang pol itu. Nah, nanti ada yang tugas di mana, di depan, di imam, dan ada yang di sekitaran itu butuh orang banyak memang, dan Bapak Ibu guru kesiswaan, ketertiban semua kolaborasi. Itu di tempat kami. Itu kemudian sebelum selesai, sebelum dimulai itu ada guru yang di depan membimbing untuk mengarahkan shop sambil menunggu temannya. Itu biasanya dimulai dengan surat-surat pendek gitu Pak. Di belakang itu juga ada mic, di depan ada mic. Jadi kalau memang softnya belum tertata rapi, sholat tidak akan dimulai ya. Ada yang di tempat wudhu, ada yang di tempat ini, semua memang harus kolaborasi Pak, antara guru agama dan guru yang lainnya. Dan ini jadi program sekolah Pak, jadi program sekolah, sudah tidak lagi program dari guru agama, semua sudah terlibat. Karena ketika adzan berkumandang, maka semua warga sekolah, tidak hanya guru dan siswa, semua berhenti aktivitas, semua mengarah ke masjid, semua bersama-sama melaksanakan sholat, dan akhirnya terlihat gambar seperti itu. Ini yang di tempat kami Pak, yang kami terapkan. Kalau pagi itu duha dan BTA tadi yang saya sampaikan. Jadi pendidikan karakter di tempat kami itu dimulai jam 7 sampai 7.40. Jadi pelajaran jam pertama itu jam 7.40.
jam 7 sampai 7.40 itu karakter. Modelnya terjadwal. Kalau kelas 1 jadwal duha, maka kelas 11 dan 12 itu BTA di kelas. Kalau 11 duha, maka 10 dan 12 BTA di kelas. Kalau 12 duha, maka 10 dan 11 BTA di kelas. Begitu rolling terus. Tapi setiap hari jalan terus, ya, jam 7 sampai jam 7.40. Sehingga ini akan menjadi sebuah golden habit gitu ya, kebiasaan emas yang kita terapkan di sekolah kami. Dan alhamdulillah ini awal-awalnya memang luar biasa susahnya Pak, tapi ketika semua sudah berkolaborasi, sudah berjalan beberapa kali, akhirnya sudah menjadi satu program dan itu sudah bisa jalan dengan sendirinya. Nah, sudah bisa jalan dengan sendiri. Begitu Pak dari kami, mudah-mudahan bisa menginspirasi, atau mungkin ada yang lain mungkin bisa dicontoh juga. Monggo Arwah mau disampaikan. Begitu Pak Dedi nggih. Tapi ini alhamdulillah di sekolah Bapak bisa menginspirasi di sekolah kami, semoga bisa kayak di sekolah Bapak kayak gitu. Matur nuwun Pak Zanin. Terima kasih Pak Dedi, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Memang itu salah satu peran kita yang saya selalu mengatakan, selalu gambar itu saya upload di media sosial manapun, saya selalu mengatakan salah satu peran guru yang tidak akan tergantikan oleh teknologi secanggih apapun, yaitu itu salah satunya. Kita mau BEMTEK apapun, peran itu tidak mungkin tergantikan. Nah, peran itu tidak mungkin tergantikan. Maka saya selalu mengatakan foto itu selalu tak upload dimanapun untuk memotivasi teman-teman yang lain bahwa inilah peran kita yang ini tidak akan mungkin digantikan oleh siapapun, teknologi apapun tidak bisa menggantikan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada yang lain, untuk yang terakhir yang belum bicara siapa ya? Ini tak rekam loh nggih. Nanti akan saya lihat yang bicara-bicara. Bu Retno sudah aktifkah? Pak Teddy ya, Pak Teddy. Bu Retno. Ya. Monggo Bu Retno. Ini SMK 2 ya. Sementara untuk karya inovatif belum ya Tat, tapi untuk assessment sering menggunakan Quizzes. Apa Bu? Pakai Quizzes Tat. Oh, quiz. Baru itu, mohon bimbingannya buat Bapak Ibu semua untuk praktek baiknya, semoga bisa meniru Bapak Ibu semuanya. Itu ada program Quran hari Jumat itu apa Bu? Itu bagus banget itu. Ya, itu Jumat Tilawah kan. Ya, Jumat Tilawah Bapak Ibu. Bagus itu. Bisa dideskripsikan Bu, seperti apa itu? Jumat Tilawah itu di sekolah kami dibagi menjadi 2 kegiatan. Untuk yang sudah bisa membaca Al-Quran itu di halaman, dan untuk yang belum bisa membaca atau masih Iqra itu nanti bimbingannya di masjid dengan mentornya teman sebaya yang sudah fasih membaca Al-Quran. Ya, betul. Terus untuk yang di halaman itu yang mengampu ustadz dari luar, begitu Tat. Oh ya, siap. Bapak Ibu perlu diketahui di SMK Negeri 2 itu ya, salah satu SMK yang di Sukoharjo, kalau tidak salah muridnya terbanyak Bu ya. Muridnya terbanyak di Sukoharjo, dan sekolahnya luar biasa luasnya, luar biasa. Anak-anak punya halaman yang luar biasa luas. Muridnya kalau tidak salah berapa Bu? 2000 lebih sekian Tat. 2000 lebih. Ya, tadi Pak Teddy kalau tidak salah mau aktif ya. Pak Teddy. Terima kasih Bu Retno atas ini. Sami-sami Tat. Monggo
Monggo Pak. Iya Pak, langsung saja. Ini tadi dari awal sampai akhir ini saya menyimak. Yang pertama, ya mudah-mudahan kegiatan ini tidak membuat saya ngeri Pak. Ngerinya itu kami ini masih istilahnya apa ya, gaptek gitu Pak, gaptek teknologi. Ini mungkin nanti ya bisa mohon dibantu Pak, dan teman-teman sekalian. Ya ini khususnya kami yang di SMK Muhammadiyah Belik ini, supaya memang setelah mengikuti kegiatan ini bisa apa ya, meningkatkan SDM kami Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, tadi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Dedi dan teman-teman juga itu memang kondisi sekolah kami. Ya nanti intinya kami bisa mungkin sharing atau mungkin tukar pikir Pak, mungkin apa yang menjadi kendala di sekolah kami, ya ini bisa kami di tempat ini di kegiatan ini bisa menjadi solusi. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih Pak Teddy ya. Sama-sama Pak, kita belajar. Nanti siapapun yang sharing dan punya temuan yang bagus, punya metodologi yang bagus, bisa di-share sehingga nanti kita paling tidak terinspirasi Pak. Ini Bapak Ibu luar biasa dari teman-teman. Pak Adnan luar biasa, Google site-nya sudah hampir sempurna. Ini bisa dikembangkan terus Pak, yakin menginspirasi. Saya sebetulnya juga pengen buat seperti itu, tapi memang kalau mau membuat seperti itu bahasa saya harus ngelegake di laptop, di depan laptop lama itu ya. Harus fokus memang. Ini luar biasa Pak Adnan, ini karyanya bisa Pak, itu bisa artinya disosialisasikan ke teman-teman. Nah, perlu teman-teman yang non guru PAI biar mereka tahu bahwa guru PAI itu juga ada yang seperti Pak Adnan yang mungkin secara keilmuan IT-nya bisa melebihi guru yang non PAI. Saya kira ini ya dari kami, luar biasa. Tinggal 4 menit. Sekali lagi kita beli oplos untuk pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya ini dari kami, saya kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan pertama masih banyak kendala, mudah-mudahan besok berjalan lancar. Saya yakin manfaatnya luar biasa. Kayak terakhir ada Bu Alia foto bersama dulu. Foto bersama Pak. Sudah saya sampaikan di tadi. Bapak Ibu, sesi terakhir foto bersama, monggo semua camnya dihidupkan ya. Kita foto bersama, yang belum dihidupkan silahkan dihidupkan biar diambil Pak Adnan, Pak Dedi. 1, 2, 3. Enggak boleh pakai jari ya Bapak Ibu. Digenggam ya, digenggam saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu di jam 3 ini nanti ada tugas, tapi ada deadline-nya. Tidak usah terburu-buru. Yang penting tidak sampai expired ya. Setiap tugas monggo dilihat waktu terakhirnya ya. Terakhirnya sampai kapan? Jangan sampai panjenengan nggarepe melebihi waktu yang sudah kami tentukan. Kalau tidak salah, kalau LK ini sampai besok jam 23.59 kalau tidak salah. Jadi sebelum tanggal itu pastikan jenengan sudah upload tugas masing-masing. Selanjutnya nanti belajar mandiri, kemudian sampai bertemu besok. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sesi pada siang sore hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga Bapak pelatih Pak Zainul Noman atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mari kita tutup Bapak Ibu sekalian
doa, mungkin dipimpin Pak Raffi. Pak Raffi kan nggak ada gitu. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di doa kafaratul majlis, subhanallah wa Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kesalahan saya sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.